Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial atau bisa disebut dengan kesenjangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang mencakup banyak aspek. Adanya perbedaan status, sosial, ekonomi maupun budaya. Dalam ketimpangan sosial, kita pasti tidak asing lagi dengan istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Istilah tersebut tidak bisa dibantah karena jika kita lihat di lingkungan sekitar, banyak gedung pencakar langit, tetapi mereka tutup mata terhadap gubuk di sekitar gedung tersebut. Apa aja ya faktor penyebabnya? Nah, ada beberapa faktor penyebab ketimpangan sosial, terutama di era globalisasi saat ini. Di antaranya, ketidaksiapan menerima perubahan, kebijakan pembangunan yang kurang tepat, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata, kemudian institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif, dan terakhir adanya bias akibat globalisasi. Wah, banyak juga ya faktornya. Nah, ada beberapa faktor yang tadi saya bahas. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ketidaksiapan menerima perubahan. Kalian sadar gak sih kalau penemuan media elektronik dan internet memberikan banyak sekali dampak bagi kehidupan kita. Tidak hanya dampak positif yang kita rasakan setiap hari, melainkan memberikan dampak negatif untuk mereka yang belum siap menerimanya. Ketidaksiapan itu dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Nah, faktor kultural merupakan ketidaksiapan masyarakat menghadapi persaingan di era industri digital. Ternyata bisa membuat mereka sulit bersaing dan semakin tertinggal loh. Contohnya saja yang sering banget kita lihat sekarang, banyak toko kecil ataupun toko besar yang jual barangnya nggak hanya di etalase toko mereka, tapi juga udah mulai buka toko online di berbagai situs resmi atau website. Penjual nggak perlu ke pasar dan pembeli bisa menyantai di rumah saja sambil menunggu belanjaannya datang. Kemudahan jual beli online ini yang bikin penjual dan pembeli nggak perlu membuang banyak waktu dan bisa memanfaatkan waktunya ke hal yang lain. Di samping itu masih banyak juga loh pedagang yang nggak mampu beradaptasi dan memilih untuk tetap jualan secara konvensional. Entah karena mereka gegap teknologi atau gaptek atau tidak mau memanfaatkannya. Tetapi sikap itu mengakibatkan barang dagang mereka semakin hari semakin sepi pembeli. Tidak jarang juga toko mereka gulung tikar karena nggak mampu beradaptasi dengan zaman. Faktor kultural ini ada kaitannya juga sama pola pikir kita. Selanjutnya faktor struktural. Ketika masyarakat sudah mulai terbuka dan siap menerima perubahan, ternyata ada faktor lain yang masih membuat mereka sulit berkembang, yaitu faktor struktural. Nah, kalau kita lihat hasil survei penetrasi pengguna internet di Indonesia dari 2019 sampai 2020 Q2 berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJ 21. Total pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 196,7 juta dengan penetrasi 73,3% dan total populasi Indonesia sekitar 266,9 juta. Artinya masih ada 70,2 juta penduduk yang belum merasakan manfaat dari internet. Wah, cukup banyak ya, padahal kita sendiri sering ngeluh nih kalau koneksi internetnya kita lemot. Itu sebabnya saat tempat lain sudah berkembang menuju kemajuan seperti memanfaatkan internet dengan jual beli online, bersosialisasi dengan siapa saja di mana saja dan kapan saja. Di cara lain untuk akses internet saja susah karena faktor struktural tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Nah, kita tahu bahwa kehidupan terus berjalan dan perlu berkembang supaya tidak tergerus zaman. Salah satunya dengan melakukan pembangunan. Di samping pembangunan untuk memberikan kemajuan dan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat, ternyata masih ada juga loh yang kebijakan pembangunannya yang kurang tepat. Nah, faktor ini nih yang bisa mengakibatkan kerugian bagi sebagian masyarakat. Contohnya,
dalam pembangunan infrastruktur yang harus mengorbankan berbagai aspek. Contohnya dalam pembangunan infrastruktur yang harus mengorbankan beberapa aspek. Yang perlu kita ketahui nih, pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk memajukan perekonomian, seperti meningkatkan pendapatan, kemudahan akses ke beberapa tempat, lapangan kerja saat konstruksinya berjalan, mengurangi biaya transportasi, hemat biaya dan waktu, dan meningkatkan produktivitas industri. Banyak juga ya manfaatnya. Pembangunan infrastruktur memang perlu untuk kegiatan ekonomi, tapi di beberapa wilayah ternyata pembangunan infrastruktur justru mendorong penyempitan lahan hijau yang menyebabkan ekosistem terganggu, bahkan juga harus mengorbankan rumah penduduk sendiri. Selanjutnya, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan perlu memperhatikan berbagai aspek seperti tempat dan kondisi penduduk setempat. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Pertumbuhan pembangunan yang tidak merata bisa kita lihat dari kondisi demografis antara perkotaan dan perdesaan. Kondisi demografis ini menunjukkan segala aspek yang berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Tidak hanya perbedaan demografis, perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan juga bisa mengakibatkan pembangunan tidak merata. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi. Dari perbedaan demografi antara perkotaan dan perdesaan ini yang bisa mengakibatkan pertumbuhan pembangunan di perkotaan jauh lebih maju daripada di perdesaan. Akibatnya terjadilah ketimpangan sosial. Selanjutnya, institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Pemegang kekuasaan punya hak untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik demi kepentingan bersama. Tapi banyak segelintir orang yang memiliki sikap eksklusif, yaitu cenderung tidak transparan, ingin diutamakan dalam segala hal dan keserakahan, sehingga memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingannya diri sendiri. Inilah yang menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tidak bisa dihindari, sikap eksklusif ini merupakan kebalikan dari sikap inklusif. Nah, untuk lebih mengetahui lagi perbedaan sikap inklusif dan eksekutif. Akibat dari eksekutif inilah kekayaan yang seharusnya dimanfaatkan secara merata untuk masyarakat malah dipakai untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya. Jadilah orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin akan semakin miskin. Nah, yang terakhir yaitu adanya bias akibat globalisasi. Rasa banget kan ya pengaruh globalisasi ini membuat berbagai pekerjaan manusia dimudahkan, terutama karena teknologi. Ternyata untuk menjalankan teknologi dibutuhkan orang-orang yang punya pengetahuan atau keterampilan tertentu untuk bisa terlibat dalam produksi. Nah, dari kebutuhan itu akibatnya terjadi bias nih dengan mereka yang nggak punya keterampilan. Tidak sedikit juga yang merasakan ketimpangan keterampilan atau skills, penghasilan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Sekian video saya mengenai faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa. Thank you.